Coba lihat di sekeliling kita sekarang. Dunia berubah cepat sekali. Salah satu alasan utamanya adalah robot. Mesin-mesin hebat ini bukan lagi cuma mimpi, mereka nyata dan ada bersama kita. Setiap hari mereka jadi makin biasa kita temui. Robot sekarang jadi bagian penting hidup kita. Mereka benar-benar jadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dunia. Ini zaman baru, zaman robot. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih robot itu sebenarnya? Apakah robot itu orang-orangan dari besi yang bisa jalan dan bicara? Kadang iya, tapi seringnya bentuknya beda. Robot itu mesin, biasanya bisa diatur oleh komputer. Robot bisa melakukan banyak hal secara otomatis. Banyak robot mengerjakan pekerjaan yang susah buat manusia, atau pekerjaan yang berbahaya, atau yang itu-itu saja. Mereka itu alat canggih yang membantu manusia. Mereka dibuat untuk membantu kita dalam banyak hal. Coba pikirkan, di mana saja ya kita bisa lihat robot-robot ini. Mereka bekerja diam-diam di banyak tempat. Di pabrik besar, mereka merakit mobil dengan sangat teliti. Mereka merakit alat elektronik rumit yang kita pakai sehari-hari. Di rumah sakit, mereka membantu dokter bedah saat operasi penting. Di rumah, robot kecil mungkin sedang membersihkan lantai. Bahkan di langit, drone mengantar paket atau mengambil foto. Robot menjelajahi tempat-tempat yang susah dijangkau manusia. Seperti laut dalam atau planet yang jauh, jangkauan mereka meluas ke setiap sudut dunia kita. Selamat datang di era robotika. Ide tentang robot itu sebenarnya sudah lama ada. Sudah berabad-abad orang membayangkan makhluk buatan. Mereka muncul di mitos dan legenda kuno. Leonardo da Vinci bahkan pernah menggambar ksatria mesin. Itu semua mimpi tentang mesin yang bisa membantu, atau mesin yang bisa melakukan pekerjaan seperti manusia. Tapi lama sekali itu semua cuma jadi ide. Cerita-cerita hebat di buku dan pertunjukan. Teknologi untuk membuatnya belum ada waktu itu. Itu ide menarik yang menunggu waktunya tiba. Lalu, di pertengahan abad ke-20, keadaan mulai berubah. Tahun 60-an jadi titik balik yang penting. Robot industri pertama yang sesungguhnya muncul. Namanya Unimate, lengan robot yang kuat. George Devol dan Joseph Engelberger yang membuatnya. Unimate mulai bekerja di pabrik General Motors tahun 1961. Tugasnya mengangkat dan memindahkan potongan logam panas. Ini pekerjaan berbahaya dan melelahkan buat manusia. Unimate menunjukkan kalau robot itu berguna. Itulah awal dari robotika yang bisa dipakai sungguhan. Unimate itu robot sederhana kalau dibandingkan robot sekarang. Dia mengikuti perintah program dengan hati-hati. Dia tidak bisa melihat atau berpikir sendiri. Tapi dia kuat, bisa diandalkan, dan tidak pernah lelah. Ini langkah besar untuk dunia pabrik. Industri lain langsung melihat kemampuan robot. Lebih banyak robot dibuat untuk tugas yang berbeda-beda. Mereka mulai mengecat mobil, mengelas bagian, dan merakit barang. Zaman otomatisasi di pabrik benar-benar sudah dimulai. Robot-robot awal ini membuka jalan untuk apa yang kita lihat sekarang. Dari lengan-lengan kaku itu, robot sudah berkembang luar biasa. Robot zaman sekarang jauh lebih canggih. Perjalanan robotika adalah cerita kemajuan yang cepat. Dan perjalanan ini masih panjang. Sekarang, ayo kita bawa cerita robot ini lebih dekat ke rumah. Coba pikirkan rumah atau apartemenmu sendiri. Apa kamu sudah punya robot pembantu di sana? Banyak orang di seluruh dunia sudah punya. Robot rumah tangga jadi makin terkenal. Mereka dibuat untuk membuat hidup kita sehari-hari lebih mudah. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah yang makan banyak waktu, atau pekerjaan yang kita tidak suka lakukan. Pembantu-pembantu ini diam-diam mengubah rumah kita. Mereka memberi kita waktu berharga untuk hal lain. Salah satu robot rumah tangga paling terkenal itu Roomba. Kamu mungkin pernah lihat atau dengar tentangnya. Roomba itu robot penyedot debu kecil bentuknya seperti piringan. Dia jalan sendiri di lantai, menyedot kotoran dan debu. Kamu bisa atur jadwalnya untuk bersih-bersih pas kamu lagi pergi. Dia pakai sensor untuk menghindari halangan dan tangga. Kalau baterainya mau habis, dia bahkan kembali sendiri ke tempat casnya. Pembantu kecil ini berarti kita jadi lebih jarang menyedot debu sendiri. Ini contoh penggunaan robotika yang sederhana, tapi sangat berguna. Banyak robot pembersih mirip sekarang juga ada buat mengepel. Di beberapa tempat di dunia, seperti Jepang, kamu mungkin ketemu Pepper. Pepper itu robot humanoid, artinya bentuknya mirip manusia. Dia dirancang untuk jadi teman ngobrol. Pepper bisa mengenali wajah dan perasaan dasar manusia. Dia bisa diajak ngobrol sederhana.
Kamu mungkin menemukan Pepper di toko, bank, atau bahkan di rumah. Dia bisa kasih informasi, menghibur, atau menawarkan bantuan. Walaupun bukan pembantu fisik seperti Roomba, Pepper menawarkan interaksi. Ini membuka kemungkinan baru untuk pertemanan dan perhatian. Ini cuma beberapa contoh saja. Jenis robot rumah tangga terus bertambah. Rumah kita jadi makin pintar dan otomatis. Robot bukan cuma bikin rumah kita lebih bersih atau pintar. Pengaruhnya di berbagai industri jauh lebih besar. Sudah puluhan tahun, robot jadi andalan pabrik modern. Coba pikirkan bagaimana mobil dibuat sekarang. Lengan-lengan robot besar menguasai jalur perakitan. Mereka mengelas, mengecat, dan merakit badan mobil dengan kecepatan luar biasa. Mereka bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ketelitian mereka memastikan kualitas tinggi dan hasil yang sama. Tingkat otomatisasi seperti ini dulu tidak terbayangkan. Sekarang, ini jadi standar di banyak pabrik di seluruh dunia. Penggunaan robot jauh lebih luas dari sekadar pabrik mobil. Industri elektronik sangat bergantung pada mereka. Bagian-bagian kecil dan rumit dari HP dan komputer dirakit oleh robot. Tangan mereka yang stabil bisa mengerjakan tugas yang terlalu sulit buat manusia. Di industri makanan dan minuman, robot mengemas dan memilah produk. Mereka bisa menangani barang dengan bersih dan cepat. Logistik dan pergudangan juga sudah berubah total. Toko online besar seperti Amazon memakai ribuan robot. Robot-robot ini memindahkan rak dan memilah paket di gudang-gudang besar. Mereka membantu memproses pesanan jauh lebih cepat daripada kalau cuma manusia. Lalu, bagaimana dengan pengiriman? Ini bidang lain yang seru. Kamu mungkin pernah dengar tentang pengiriman pakai drone. Perusahaan seperti Amazon dan Walmart sedang mencoba sistem drone. Pesawat kecil tanpa awak ini bisa mengantar paket ke depan pintumu. Bayangkan masa depan di mana pesanan online-mu datang lewat udara dalam hitungan menit. Di beberapa daerah, ini sudah mulai jadi kenyataan. Robot pengantar di darat juga sedang diuji coba. Robot kecil beroda yang jalan di trotoar untuk mengantar makanan atau belanjaanmu. Otomatisasi ini tujuannya bikin pengiriman lebih cepat dan murah. Ini mengubah tahap akhir dari rantai pasokan. Manfaat robot di industri sangat jelas. Mereka meningkatkan hasil kerja dan kecepatan secara besar-besaran. Dunia industri terus dibentuk ulang oleh mereka. Dunia kedokteran juga sedang mengalami revolusi robot. Ini bidang di mana ketelitian dan perhatian sangat penting. Robot terbukti jadi teman kerja yang sangat berharga bagi dokter dan perawat. Mereka membantu meningkatkan hasil pengobatan pasien. Mereka membuat tindakan medis lebih aman dan lebih manjur. Dari ruang operasi sampai perawatan pasien, robot membawa perubahan. Teknologi ini memberi harapan baru untuk banyak masalah kesehatan. Ini benar-benar mengubah cara layanan kesehatan diberikan. Ayo kita lihat beberapa contoh penggunaannya yang luar biasa. Salah satu penggunaan robot yang paling hebat adalah dalam operasi. Sistem operasi yang dibantu robot, seperti sistem B Da Vinci, sekarang sudah biasa. Sistem ini tidak menggantikan dokter bedah, tapi membantu mereka. Dokter bedah mengendalikan lengan robot dari sebuah konsol. Lengan-lengan ini memegang alat bedah yang sangat kecil. Robot memberikan pandangan yang diperbesar dan 3 dimensi dari area operasi. Ini memungkinkan gerakan yang sangat teliti. Artinya luka sayatan lebih kecil, rasa sakit berkurang, dan pasien lebih cepat sembuh. Dokter bedah bisa melakukan operasi rumit dengan lebih akurat. Ini alat canggih di tangan tenaga medis yang ahli. Selain di ruang operasi, robot membantu dalam perawatan pasien. Di rumah sakit dan panti jompo, robot bisa membantu pekerjaan fisik. Beberapa robot dirancang untuk mengangkat dan memindahkan pasien dengan aman. Ini mengurangi risiko cedera bagi pasien dan perawat. Robot lain bisa mengantar obat atau perlengkapan di dalam rumah sakit. Mereka jalan sendiri di lorong, jadi staf punya lebih banyak waktu. Bahkan ada robot telepresence. Robot ini memungkinkan dokter berinteraksi dengan pasien dari jauh. Dokter di kota lain bisa mengunjungi pasien lewat robot. Ini sangat berguna di daerah terpencil atau yang kekurangan layanan. Robot juga berperan dalam pemulihan. Pasien yang sembuh dari stroke atau cedera bisa menggunakan alat robotik. Alat ini membantu mereka mendapatkan kembali gerakan dan kekuatan. Rangka luar robot misalnya, bisa membantu orang berjalan lagi. Mereka memberi dukungan dan bantuan selama sesi terapi.
Kemampuan robot di bidang kedokteran sangat luas dan menginspirasi. Perjalanan robotika di layanan kesehatan baru saja dimulai. Munculnya robot tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Salah satu pertanyaan terbesar adalah tentang pekerjaan. Bagaimana otomatisasi akan memengaruhi cara kita bekerja? Apakah robot akan mengambil pekerjaan manusia? Ini kekhawatiran banyak orang. Ini topik yang sedang dipelajari dengan saksama oleh ahli ekonomi dan pembuat kebijakan. Dampak robot pada pekerjaan itu rumit. Ini bukan cerita sederhana tentang hilangnya pekerjaan. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Memahami ini penting untuk bersiap menghadapi masa depan. Forum Ekonomi Dunia sudah banyak mempelajari masalah ini. Laporan mereka menunjukkan bahwa otomatisasi memang akan menggantikan beberapa pekerjaan. Pekerjaan yang berulang-ulang, mudah ditebak, atau berat secara fisik paling berisiko. Bayangkan pekerja di jalur perakitan pabrik, atau petugas entry data, atau bahkan beberapa sopir truk di masa depan. Karena robot makin pintar, mereka bisa melakukan tugas-tugas ini dengan efisien. Ini bisa menyebabkan hilangnya pekerjaan di beberapa bidang. Ini kenyataan yang harus kita akui dan hadapi. Perubahan ini bisa sulit bagi pekerja yang terkena dampak. Sistem dukungan dan pelatihan baru akan dibutuhkan. Tapi, ceritanya tidak berhenti di situ. Laporan yang sama juga memperkirakan robot akan menciptakan pekerjaan baru. Ini bagian penting dari perhitungannya. Seiring munculnya teknologi baru, peran baru pun lahir. Kita akan butuh orang untuk merancang, membuat, dan merawat robot. Kita akan butuh programmer untuk membuat software yang mengendalikannya. Akan ada pekerjaan baru di analisis data, karena robot menghasilkan banyak sekali data. Dan akan ada peran yang membutuhkan keahlian khusus manusia. Keahlian seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kecerdasan emosi. Ini adalah bidang di mana manusia masih lebih unggul dari mesin. Masa depan pekerjaan buntin saya samnalbum paint Taiwan robot. Ini tentang manusia bersama sobat. Meskipun robot menawarkan manfaat luar biasa, mereka juga membawa tantangan. Seperti teknologi canggih lainnya, robotika itu seperti dua sisi mata uang. Kita harus sadar akan kemungkinan sisi negatifnya. Kita perlu memikirkan dengan hati-hati soal masalah etika. Ini penting untuk memastikan robot digunakan dengan tanggung jawab, dan pengembangannya bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Mengabaikan tantangan ini adalah kesalahan. Diskusi terbuka dan perencanaan yang matang sangat penting. Mari kita lihat beberapa kekhawatiran penting ini. Salah satu kekhawatiran utama adalah privasi data. Banyak robot, apalagi yang pintar, mengumpulkan banyak data. Robot penyedot debumu mungkin memetakan bagian dalam rumahmu. Robot sosial mungkin merekam percakapan. Robot industri mengumpulkan data tentang proses produksi. Kemana semua data ini pergi? Siapa pemiliknya? Bagaimana data itu digunakan? Dan apakah aman? Ini pertanyaan penting di zaman digital kita. Kita butuh aturan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi. Pengguna harus punya kendali atas data mereka. Tantangan lain berkaitan dengan keamanan dan tanggung jawab. Apa yang terjadi kalau robot rusak dan menyebabkan kerugian? Kalau mobil tanpa sopir kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemiliknya, pembuatnya, atau programmernya? Ini pertanyaan hukum dan etika yang rumit. Seiring robot makin mandiri, mereka akan membuat lebih banyak keputusan. Kita butuh aturan yang jelas untuk menentukan tanggung jawab. Memastikan keamanan robot juga sangat penting. Mereka harus dirancang dan diuji dengan sangat teliti, terutama yang berinteraksi dekat dengan manusia. Selain privasi dan keamanan, ada pertanyaan masyarakat yang lebih luas. Apakah terlalu bergantung pada robot bisa membuat kita kurang terampil? Kalau robot melakukan banyak tugas untuk kita, apakah kita akan kehilangan kemampuan tertentu? Salah satu kekhawatiran paling serius adalah penggunaan robot dalam perang. Robot militer bukanlah hal baru. Drone sudah bertahun-tahun digunakan untuk pengawasan dan serangan terarah. Biasanya drone ini dikendalikan dari jarak jauh oleh operator manusia. Tapi teknologinya berkembang pesat. Ide tentang senjata yang sepenuhnya otonom sekarang jadi kemungkinan nyata. Ini adalah robot yang bisa memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia. Kemungkinan ini menimbulkan kekhawatiran etika dan hukum yang mendalam.
Ini perdebatan yang melibatkan ilmuwan, ahli etika, dan pemerintah. Dampaknya benar-benar mendunia dan sangat besar. Ketakutan utamanya adalah hilangnya kendali manusia yang berarti atas penggunaan kekerasan. Bisakah sebuah mesin, sebuah algoritma, membuat keputusan hidup atau mati? Bisakah robot benar-benar membedakan antara tentara dan warga sipil? Bisakah robot memahami rumitnya situasi konflik? Banyak ahli berpendapat bahwa keputusan ini memerlukan penilaian manusia. Keputusan ini butuh empati, pemahaman konteks, dan pertimbangan moral. Ini adalah kualitas yang saat ini tidak dimiliki mesin. Memberi mesin kekuatan untuk membunuh secara mandiri adalah langkah berbahaya. Ini bisa menyebabkan konflik makin memanas, dan ini bisa menurunkan batas untuk memulai perang. Ada argumen kuat yang menentang pengembangan senjata semacam itu. Banyak organisasi dan ilmuwan menyerukan pelarangan. Mereka memperingatkan akan adanya perlombaan senjata AI jika kita terus menempuh jalur ini. Bayangkan masa depan di mana perang dilakukan oleh segerombolan robot otonom. Ini bisa membuat konflik lebih merusak dan sulit ditebak. Risiko eskalasi yang tidak disengaja juga sangat tinggi. Bagaimana jika sistem otonom rusak atau diretas? Meskipun ada tantangan, masa depan bersama robot bisa sangat cerah. Kita harus menyambut masa depan ini dengan optimis, tapi juga dengan rasa tanggung jawab. Robot punya potensi untuk membantu kita menyelesaikan beberapa masalah terbesar di dunia. Mereka bisa jadi alat yang kuat untuk kemajuan dan kebaikan. Bayangkan robot membantu kita melawan perubahan iklim. Mereka bisa memantau polusi dengan sangat akurat. Atau mereka bisa membantu membangun fasilitas energi terbarukan. Mereka bisa menjelajahi lingkungan berbahaya untuk penelitian. Kemungkinannya sungguh menginspirasi. Di bidang kedokteran, robot akan terus menyelamatkan nyawa. Mereka akan membantu kita memahami penyakit lebih baik. Mereka bisa membantu mengembangkan obat baru. Robot juga bisa membantu merawat penduduk kita yang menua, memberikan bantuan dan menemani para lansia. Di bidang pendidikan, robot bisa menawarkan pengalaman belajar yang disesuaikan, membantu siswa belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Mereka bisa memungkinkan penjelajahan di tempat-tempat baru. Dari lautan terdalam hingga jangkauan terjauh di luar angkasa. Robot bisa menjadi mata, telinga, dan tangan kita di tempat-tempat itu. Kunci menuju masa depan yang positif adalah kerjasama. Ini bukan tentang manusia melawan robot. Ini tentang manusia dan robot bekerja bersama. Kita manusia membawa kreativitas, empati, dan pemikiran strategis. Robot menawarkan kekuatan, ketelitian, dan daya tahan. Kombinasi ini bisa sangat luar biasa. Kita bisa mencapai lebih banyak dengan bekerja sama. Ini mengharuskan kita untuk beradaptasi dan belajar keahlian baru. Untuk memahami cara bekerja secara efektif bersama mesin-mesin cerdas ini. Ini adalah masa depan sinergi, bukan penggantian. Jadi, bagaimana kamu akan menyambut masa depan bersama robot ini? Revolusi robot sudah ada di sini, dan semakin cepat. Ini akan menyentuh setiap bagian dari hidup kita.